Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Kita lanjutkan, saya ke Pak Holil tadi itu ya Pak Holil. Nah ini yang berkali-kali saya tanya, betapa orang harus mengumpulkan uang yang di kampung-kampungnya bisa haji karena setoran awalnya saja sudah tinggi. Nah sehingga uangnya bertumpuk sampai triliunan rupiah. Nah ini mengapa tidak peraturannya aja diganti sehingga tidak memberatkan jamaah? Tidak harus menyetor begitu. Antara kondisi dan situasi yang berbeda. Mungkin saya dengar-dengar juga dulu bayaran sekian daftar awal untuk mengukur kemampuan orang yang mau berangkat haji. Jadi kalau ada sudah bayar 25, berarti memang Anda ini serius mau berangkat haji. Tapi lama-kelamaan orang antri dan menumpuk, ini menjadi bukan persoalan kemampuan, tapi sudah menjadi bagaimana cara bisa mengumpulkan modal yang murah, yang gampang, dan sifatnya liquid, dan bisa dikembangkan sehingga arahnya kepada dia mencari modal yang murah. Nah, menurut saya perlu ditata lagi sebenarnya perhajian ini mulai dari sistemnya. Pertama yang saya ingin soroti adalah persoalan uang. Karena uang rupiah rentan sekali dengan inflasi. Sementara kita melunasinya dengan dolar. Itu sudah nggak adil menurut saya. Dengan orang menunggu sampai 15 di Jakarta, di Medan sana, di Aceh bisa sampai 20 tahun, 25 tahun ya di luar sana. Nah, ini 20 tahun, berapa inflasi? Mungkin sekarang 25, tapi 20 tahun yang akan datang mungkin nilainya tinggal seperti 10 juta sekarang. Berarti orang kehabisan nilai meskipun nominalnya sama 15 juta. Kenapa nggak dari awal kalau memang itu dolar, ada dolar? Atau mungkin bisa dipakai instrumen Islam, dinar, emas. Pakai aja logam mulia, berapa? Konversi langsung, karena emas itu zero inflation ya, tidak pernah ada inflasinya mulai dulu. Maka untuk menjaga kemurnian, emas saja. Mungkin ada orang yang ketika setor mungkin nggak niat untuk investasi, tidak ingin dapat untung, tapi taruh aja, berarti saya bisa berangkat. Itu mungkin begitu. Saya ke Pak Tulus lagi ya, itu dari segi setorannya aja, sistem setorannya aja. Lepas dari sistem setoran, seandainya memang digunakan untuk udahlah, memang store untuk collecting money banyak begitu ya, uang sudah terkumpul triliunan rupiah, kemudian digunakan untuk infrastruktur. Nah itu transparansinya juga tidak jelas juga, dibuat apa gitu Pak? Jamaahnya kan nggak ada yang tahu juga begitu Pak. Sebenarnya dalam hal ini kita transparansi bisa soal finansial dan juga soal antrian. Sebenarnya bisa mengontrol orang betul-betul urutan berangkat sesuai dengan ininya itu siapa. Ini yang saya pernah persoalkan ke Kementerian Agama juga, karena justru nomor antrian ini bisa dimainkan. Ini yang menurut saya terpenting itu. Kalau soal transparansi uangnya kan dikelola lewat bank syariah ya. Walaupun dulu historisnya kenapa ditarik dana 25 juta kalau nggak salah justru untuk pengendalian antrian itu, karena orang harus menyiapkan uang 25 juta itu kan berat. Walaupun kemudian dihantam dengan dana talangan dari bank syariah yang kemudian bisa dicicil. Jadi calon jamaah ini harus menyiapkan uang untuk keberangkatan berikutnya yang sisanya kurang tadi plus mencicil uang dana talangan dari bank. Itu yang kemudian booming antrian dan booming dana nasabah yang terkumpul, tapi dia sebenarnya dana talangan atau dana utang, karena bank itu waktu itu promosinya ke rumah-rumah gitu ya, untuk ini ada dana talangan dari bank. Bahkan sudah dihapuskan ya Pak? Ya, dihapuskan, tapi kan sudah banyak menarik calon jamaah waktu itu, bahkan bank-bank asing yang berlabel syariah pun juga ikut memberikan dana talangan. Nah sebenarnya di sini keuntungan siapa yang bermain? Karena dalam pengelolaan dana haji menurut saya yang terpenting itu kan ada 3, selain meningkatkan pelayanan, kedua rasionalisasi dana haji sendiri, biaya, dan ketiga adalah kemanfaatan untuk umat Islam. Nah ini yang belum muncul. Nah, ini, di Malaysia saya kira itu sudah sampai ke sana. Iya, karena memang digunakan tapi soal kemiskinan, untuk, soal kebodohan kan ya, untuk yang jelas ini. Tapi tadi itu Pak, karena kan dipertanyakan orang seharusnya digunakan yang untuk kemaslahatan terutama jamaah dulu sebagai pemilik dana begitu, jamaah haji dulu. Nah, yang jadi pertanyaan tadi ini pengawasan dari penggunaan itu Pak, seandainya memang digunakan, pengawasannya seperti apa begitu? Ya sebenarnya ketika DPR mendesak lewat regulasi pengelolaan haji yang Undang-Undang 34 2014 itu, lalu dari undang-undang itu lahirlah Badan Pengelola Keuangan Haji. Ini kan sebuah kemajuan besar agar dana itu betul-betul kita awasi dan pertanggungjawabannya jelas lewat BPKH. Nah, kita akan meminta nanti polemik ini akan kita minta setelah reses, BPKH akan kita panggil di Komisi 8 sampai sejauh mana mekanismenya.
Karena ini harus perbaikan menyeluruh. Saya setuju kayak Kholis tadi bahwa memang ada yang perlu dimulai dari nol kembali tentang pengelolaan haji ini. Sehingga dampak yang kalau dari sisi itu sufi ya, kenapa banyak orang berangkat haji tapi korupsi makin banyak? Kenapa ada orang yang bulak-balik umroh tetapi bulak-balik juga berbuat korupsi? Jangan-jangan karena memang ada sebuah mekanisme atau manajemen haji yang salah. Itu yang membuat kita tidak mabrur. Hanya mengejar kuantitas haji, hanya mengejar haji, tetapi tidak ada nilai haji yang bermanfaat untuk bangsa Baik, ini. tadi semua narasumber sepakat ya Pak Khalil agar digunakan untuk perbaikan penyelenggaraan haji lebih dulu begitu, baru kemudian infrastruktur lain-lainnya. Tetapi kenapa itu tidak tampak dalam statement Pak Ma'ruf sendiri? Tidak, statementnya tadi adalah bandara begitu kan ya Pak ya. Kok mungkin kalau publik atau masyarakat mendengar seperti ini, polemiknya tidak akan sekuat sekencang ini begitu kan ya Pak ya, kalau memang digunakan untuk misalnya membangun pemondokan haji, rumah sakit haji, tidak akan seperti ini kan polemiknya. Sebenarnya dari statementnya Pak Presiden untuk jembatan, meskipun sekedar contoh dan bandara, kalau mau dianalisa lebih mendalam, ya nggak apa-apa sebenarnya bandara, tetapi bandara kita yang ada di sana. Teman-teman di sana ada yang meng-create bikin apartemen, meng-create juga pemondokan murah. Artinya dari swasta sendiri teman-teman ada yang punya inisiatif itu, karena kalau kita ada pemondokan lalu dipakai pada musim haji, ketika tidak musim haji kan orang yang umroh dari kita kan Bisa disewa. wah bisa disewa. Dan kita beli pesawat sendiri saja, ini setiap musim haji sewa pesawat dari luar cukup banyak. Kalau kita punya pesawat sendiri itu masih menjadi rebutan sekarang orang yang beli tiket untuk umroh. Itu kalau kita punya pesawat sendiri haji. Jelas artinya, resikonya bukan investasi jangka panjang ya Pak, itu investasi jangka pendek balik jangka modal. panjang seperti pemondokan jangka panjang. Kalau kita bisa memanya di sana sewa tanah. Nggak, maksudnya baliknya cepat balik begitu, cepat balik modal begitu. Jadi cepat balik. Pertama, cepat balik modal. Yang kedua juga returnnya besar. Yang ketiga adalah untuk haji sendiri itu memudahkan. Jadi efeknya meskipun tidak secara uang, pada saat investasi itu ini sudah memfasilitasi haji. Jadi roh memperbaiki haji itu bukan roh karena kita, tapi di Undang-Undang 34 itu juga ada disebutkan. Ini menarik, apa tidak ada masukan dari DPR ya Pak ya? Karena kalau misalnya gini membangun bandara, infrastruktur tadi sudah dicontohkan, itu kan investasi jangka panjang ya, betul, returnnya juga panjang. Tetapi kalau dibelikan pesawat atau pemondokan yang bisa, ini kan sudah jelas begitu, atau resikonya lebih kecil dibanding. Ya, saya panja haji selama 3 tahun berturut-turut. Apa yang jadi masukan Ki Khalil itu menjadi masukan bagi kami untuk ke pemerintah. Karena setiap membahas haji kita undang Menhub. Setiap membahas haji kita mengundang Menteri Kesehatan. Setiap membahas haji kita mengundang begitu lintas. Jadi selama ini selalu sewa pesawat seperti itu Pak? Ya, makanya kita coba untuk mencurigai dalam tanda kutip, apakah sewa pesawat ini justru hanya untuk diambil keuntungannya beberapa oknum dari Kementerian Agama. Salah satu daripada amanat undang-undang memang bahwa stakeholdernya adalah Kementerian Agama. Tapi saya berkali-kali bilang bahwa haji ini etalase pemerintahan dalam melayani umat Islam Indonesia. Jadi tidak hanya sekadar Menteri Agama. Itu poin pertamanya. Tetapi poin kedua, kita tahu kenapa ribut infrastruktur. Padahal dari tahun 2010 SBY sudah memakai uang ini. Jadi sebenarnya uang ini ketika belum rame-rame dan belum ada BPKH itu pernah dipinjam oleh segelintir orang untuk sesuatu yang jauh banget, bukan infrastruktur lagi, hanya buka bengkel kecil, Pak Tulus. Dan ini menarik. Jadi kalau kita kenapa Jokowi harus membuat wacana ini, karena sekedar melanjutkan ada pemerintah yang lama juga memakai, karena kita tidak ribut-ribut. Nah makanya Jokowi sengaja mengetes publik sampai sejauh mana kita mengetahui keberadaan uang itu dan penggunaan ke infrastruktur dan sebagainya. Hanya tes ya, berarti bukan niat untuk menggunakan uang itu begitu. Kalaupun mau menggunakan, maka masukan kita kepada Jokowi adalah gunakan ini untuk kepentingan jamaah haji. Sekalian ngetes, sekalian menggunakan gitu kali ya Pak ya. Silakan. Ya, kami akan kembali pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.